Birokrasi di pemerintahan itu menghambat kreativitas. Lo tau Alibata nggak sih? Tahu. Aku appreciate banget dengan teman-teman digital ini karena keilmuannya tuh keilmuan yang sangat baru sekali, tapi bisnisnya bahwa kita sebuah negara yang apa gitu, tapi berhubungan sama event. Let's say 1000 event, Indonesia tuh gila eventnya. Lo datang ke Sumatera ada event, datang ke sini eventnya keren-keren gitu loh. Aku tuh merinding kalau udah ngomongin kayak gini sebenarnya. Kenapa? Karena gini, aku ya beberapa kali lah terlibat dengan Kementerian Pariwisata juga untuk diskusi terhadap event-event terhadap gini kekayaan Indonesia sendiri. Birokrasinya susah. Artinya gini, jangan-jangan gini. Jangan berhenti di situ gitu. Iya. Karena kadang mereka butuh bukti, ya kan? Butuh bukti yang soon begitu bom gitu kan, ngebom gitu kan, mereka akhirnya berbalik untuk supporting. That's why ownership-nya jangan berpindah. Nah, ya kan? Itu maksudnya sesuatu kan layaknya gini, sesuatu yang sudah bagus kalau diteruskan dengan pihak lain, ya yang bagusnya jangan dibuang. Iya. Nah, Indonesia kadang-kadang pejabatnya ganti semua kebijakannya. Udah bila perlu programnya kan udah program inisiatif, ya kan. Jadi program inisiatif itu artinya ownership-nya di kita. Mereka supporting terhadap program ini, gitu kan. Dan menurut aku banyak banget yang bisa dieksplor, karena ya pertama gini, kita nggak repot nyari konten. Justru saking banyaknya, justru mungkin orang Indonesia bingung mau bikin konten. Korea, ya itu kan kontennya begitu, tapi ternyata dia bisa mengubah beragam konten itu menjadi kesannya 1001 cerita, padahal ya kan, padahal sebenarnya kan basicnya sama. Nah, di Indonesia tuh banyak orang-orang yang punya kesenian, yang punya karya. Lo tau Alibata nggak sih? Tahu. Tahu. Men, ayolah orang-orang, gua nggak tahu ya apa di pemerintahan. By the way, Jokowi udah pernah dengar itu, presiden kita udah dengar. Tapi apa sih kemasan buat dia itu untuk muncul ke dunia gitu ya, kok nggak dipikirin gitu? Kalau menurut aku, apa? Banyak orang-orang kayak gitu loh. Iya, menurut aku, kenapa kita harus nunggu pemerintah? Karena pemerintah cuma sekedar tanda tangan kok. Kalau kitanya ternyata sudah bisa gini, kita udah punya kekuatan, uniqueness-nya tadi, powernya udah ada, kita kemas dengan personal brandingnya kita gitu ya. Menurut aku ini adalah udah senjata utama gitu kan. Begitu once ini jadi, audiensnya udah lengkap, kliennya udah ada, ini semua cuma tanda tangan kita aja. Sinergikan. Gitu. Cuman masalahnya sekarang kadang kita suka blaming gitu. Iya kan. Maksudnya terus kita nggak bisa maju gitu. Tapi kenapa digital maju gitu? Ya. Digital kayak nggak terbendung ya. Iya. Kayak nggak ada sekat. Nggak ada dengan pemerintah. Iya. Iya sih, maksudnya gue mau bikin konten ini, gue bikin gitu kan. Dan kita, maksudnya menurut aku ya, ini kedepannya kita harus sudah mulai memprofilkan spesifikasinya kita. Mana yang kita jual pertama gitu. Karena spesialisasi. Iya. Nah, berarti bener dong. Soalnya kadang apa aja ada. Nah, itu. Gue baru mau ngomong. Gue tuh salah satu orang yang kurang setuju dengan palu gada. Ya, apa lu minta gue ada. Atau segala ya. Semua nggak ada yang ahli, biasa aja. Ada sih. Gitu. Setengah-setengah. Maaf ya. Tapi benar loh, benar. Gue selalu bilang bahwa gue lebih expert di hal-hal yang berhubungan dengan community, dengan event-event berbasis komunitas. Gue lebih expert sekarang ya. Gue lebih, karena apa? Gue memang menyukai itu. Gitu. Gue menyukai masuk ke dalam community. Bukannya brand nggak bisa, brand yang biasa juga bisa. Tapi yang seperti itu gue bisa. Jadi mulai spesifik gitu. Jangan kalau kita ditanya kerjaan lo apa, IO bisa apa aja gue bisa lah. Sini bos gitu kan, masih banyak loh itu. Iya, dan itu harus sudah mulai kita profilin. Kayak aku pun sama. Aku agency brand ya, oke. Tapi aku akan mengutarakan spesifikasi aku ada di women's segment. Oke. Jadi kalau begitu ada brief yang event, gue akan partner. Ya, partnership. Event yang otomotif gue akan partner. Ya. Undang lagi tuh teman-teman kita lainnya. Ya. Begitu ada konser atau lari, gue kan partner. Strategi besar gue pegang, tapi teknikal mereka pasti lebih ahli. Dan maksudnya, dan kita harus sudah mulai berani menyatakan itu. Kalau enggak ya nanti kita akan terus dipicing. Ya. Gue pengen punya 3 event sendiri, dan event ini semuanya punya sponsor-sponsor yang baik. Kita cuma merawat ini aja.
Nah, contoh-contoh di Indonesia ini sudah ada. Contoh kayak Parjo, Custom Fest. Itu event-event yang mandiri. Setiap hari dia mandiri memikirkan bagaimana mendevelop eventnya dia. Itu gitu. Powernya personal branding sebenarnya. Nah, itu. Nggak mungkin Parjo jadi itu jangan cuma nunggu pesanan terus gitu kan. Jangan nunggu pesanan terus gitu kan. Dan mungkin kedepannya mungkin dibikinin apa ya, forum yang kita sepakat spesifikasinya sebutin 3. Kita switch. Iya. Track. Masalah gini, kita suka pasrah sih sama pasar. Dia tuh pasar. Maksudnya klien tuh anggaplah kita pasar. Iya. Dia kan ya hukum ekonomi yang berlaku. Sedangkan kita hukum kreativitas gitu kan. Nah, itu menarik tuh. Hukum ekonomi dan hukum kreativitas. Artinya kalau kita bertarungnya ngikutin gayanya mereka, jadi kita ditawar. Iya. Iya kan? Makanya sekarang begitu ngelihat beberapa event manajemen, oke, kita bisa nego fee manajemennya sampai 5%. Iya. Otaknya make siapa ya? Itu otaknya siapa gitu. Artinya maksudnya biar klien di luar sana juga mengetahui gitu loh. Maksudnya ya ada kualitas lah gitu kan ya. Ada kualitas. Sekarang masih ada kok yang bayar 6%, 7% itu masih ada. Artinya selama kita masih perang ekonomi, strategi harga yang akan keluar. Dan pasar di luar sana, klien, kalau selama kita gituin terus ya udah, ya berarti kita harus beradu kreativitas. Itu salah satu yang gue sering berkompetisi. Gue sering banget lah di Facebook ngomong tentang itu. Gue nggak terlalu agak jarang gue berpikir tentang bisnis dan arahnya kepada hukum tadi ya, hukum ekonomi, which is hukum harga, hukum rimba lah gitu ya. Pricing strategi yang akhirnya keluar. Dan maksudnya kenapa aku harus ngomong kayak gini? Kami di brand bahkan kita nggak takut ngeluarin produk dengan harga mahal dengan produk yang ya mungkin mirip-mirip gitu. Ya kan? Kenapa? Karena jangan-jangan ada value lain yang kita tawarkan. Nah, masalahnya kita harus mengkonstruksi nih value lainnya kita apa di dunia event. Kadang gini, begitu ngomongin event, seakan-akan kalau bisnisnya IO semua bisa dipegang. Enggak. Kita value-nya kita, Om Anto udah ngomong, gue community. Ya berarti jangan main-main gitu ya kan, karena Om Anto akan punya networking community banyak gitu. Begitu aku bilang gue main di segmen perempuan, ya karena gue tahu punya power di situ gitu kan. Aku nggak akan kepedean untuk mengajukan otomotif gitu. Ya kan. Nah, spesifikasi inilah yang akhirnya nggak membuat kita seakan digantungi di dalam pitching. Ya kan. Akhirnya kita berserah terhadap pitching. Ya, anak IO kan pitching bank gitu kan. Sebulan ini mikirin bank terus pitching mulu. Habis itu pitching sport, mikirin lari berubah-ubah. Iya kan? Artinya maksudnya dan itu ada marketnya kok. Semua ada brand yang memang fokus, dan itu kan gini, kalau misalnya kita udah bisa digging client insight, artinya tiap brand itu bikin campaign-nya tuh nggak beragam kok. Brand tuh bikin campaign tuh rata-rata setahun paling pendek. Tahun sampai 3 tahun kita ngomongnya tentang sosial ya. Artinya campaign-nya berkaitan dengan ya kesehatan atau gitu. Nah, artinya kan sebenarnya kalau kita bisa membuat si klien-klien kita ini adalah customer retention, ya kita langsung pegangnya setahun 2 tahun gitu. Akhirnya IO tadi berubah atau manajemen event itu berubah menjadi agency yang memang bisa kerjanya dia fokus mikirin eventnya dia gitu. Jadi lebih kepada agency event communication kali ya. Event communication. Jadi komunikasi brand yang berhubungan sama event. Kan lebih baik punya 5 tapi kontraknya setahun 2 tahun stabil, gitu kan. Kan? Bisa kredit mobil, ya kan, bisa punya aset kantor. Kalau tiap bulan pitchingnya nggak apa-apa, tapi tiap bulan pitching terus bikin itu yang bikin IO banyak yang ngontrak terus. Kalau kita punya yang retention panjang, ya lo beli rumah itu kan gitu. Betul. Gua kalau kenapa IO ngontrak mulu kan gitu pertanyaannya. Artinya kan kita belajar. Nggak punya proyeksi yang panjang. Belajar dan bekerja, kita begini, kita juga perlu mengajari klien terhadap perubahan. Jangan cuma klien yang ngajarin kita terhadap perubahan pembayaran. Kita juga harus membuat mereka juga, kita partnership kok gitu. Dan mereka harus tahu bahwa kita ingin berkembang. Mereka harus tahu bahwa kita ingin mendevelop diri kita juga lebih baik untuk servis yang lebih baik. Sekarang kita masih ngontrak, Pak, gue pengen beli gitu kan. Jadi gue harus menerapkan seperti ini. Kalau lo nggak kasih 10 kotak, gue mundur gitu. Nah, iya kan, berarti kita punya bargaining power lah, gitu kan ya. Kita usahakan ya, teman-teman. Nggak apa-apa, ini perlu waktu kan. Untuk merubah perlu waktu. Satu yang sangat luar biasa. Tapi kalau generasi sudah berganti, gue yakin sih. Makan deh. Iya, silakan.
Kalau sudah generasinya berganti, pemikiran-pemikiran kita kayaknya bakal masuk. Kalau masih ada generasi-generasi yang apa ya, cuma mementingkan kepentingan sendiri, kelompok gitu, terus lebih banyak ngomong bisnis gitu ya, agak susah. Kalau kita denial terhadap hal itu ya kitanya nggak maju-maju. Aku appreciate banget dengan teman-teman digital ini karena keilmuannya tuh keilmuan yang sangat baru sekali, tapi bisnisnya sekarang twisting dan di bisnis istilahnya yang muncul tuh perusahaan-perusahaan dekakorn gitu loh, iya kan? Artinya kan bahkan mereka akhirnya bisa digital tuh bisa lebih sombong dibanding event yang sebenarnya secara ekspertis tuh yang puluhan tahun loh mereka existing di situ. Tapi nggak semua orang bisa nge-twist ke situ. Gue udah ketemu juga banyak orang. Ya, artinya kembali lagi ke kitanya kan. Kitanya mau terus ya bertransformasi atau ya stuck di tempat aja gitu. Karena kejayaan kebanyakan investasi di dunia I.O. itu investasi jangka pendek. Ada duit harus segera diputerin, ada duit sementara membangun bisnis digital itu kan nggak gitu. Platformnya tuh lebih panjang gitu. Karena apa gitu loh menurut aku? Karena apa? Ya karena kita juga gini mensinkronize antara retention marketingnya atau misalnya customer retentionnya belum stabil. Kalau kita sudah bisa ngeklikin antara customer retentionnya kita, dalam arti kita bisa nafasnya nggak pendek. Sebenarnya kalau dipikir-pikir anak-anak digital ini mereka bangun ini bangun itu gitu kan ya. Kan sama modelnya juga sama, model dengkul juga sebenarnya kan, model keahlian gitu. Backstagers as community itu kita istilahnya mengajak banyak orang, seluruh pelaku event, baik I.O., pekerja profesi event, pekerja seni, MC, band, semua itu bisa ngumpul di komunitas yang bernama Backstagers Indonesia. Tapi once kita akan menjadi asosiasi, kita belum bisa mengajak semuanya karena ada beberapa hal yang memang ada spesifikasinya sendiri, sehingga kita akan menjadi asosiasi I.O. Jadi yang profesi yang sendirian itu akan tetap ada di community Backstagers Indonesia. Nah, Backstagers Indonesia yang satu lagi itu adalah bentuknya asosiasi I.O. Karena yang profesi akan kita arahkan kepada asosiasi-asosiasi stage manager, biar mereka belajar di sana. Dan I.O. akan kita ajarkan, yuk pakai yang sudah tersertifikasi. Iya, setuju kok. Dan maksudnya ya proses sampai ke sana kan juga, maksudnya ke titik ini aja nggak mudah. Waduh. Iya kan? Karena perdebatan terminologi nama aja buset. Dan itu dia, maksudnya kadang kita perlu belajar dengan teman-teman milenials yang digital ini. Ya. Mereka sangat tidak takut dengan yang namanya switching yang sangat cepat. Ya. Mereka sangat tidak takut dengan perubahan audiens yang sangat cepat. That's why kenapa gue bikin Read My Back ya. Gue memikirkan generasi setelah kita. Kita dulu belajar 10 tahun. Kita belajar mungkin 15 tahun. Mereka belajar setahun. Iya. Setahun sekian bulan mereka udah bisa kayak kita. Jadi buruan tinggalin jejak lo gitu. Jejak kita nih harus betul. Dan ini biarkan mereka belajar dari sejarah gitu. Statement dari menteri kita adalah bikin kampus merdeka. Maksudnya gimana ya? Tidak ada materi yang istilahnya yang spesifik. Tidak ada materi yang intervensi. Oke. Tapi lihat dari outputnya yang dibutuhkan sama industri apa? Berarti lebih aspiratif. Iya. Jadi begitu. Oke, ternyata kebetulan aku di komunikasi dan markom. Nah, itu kita ngobrolin. Minatnya anak markom itu nanti akan jadi media planner. Ya artinya kita harus siapkan mereka keluar bisa jadi media planner. Berarti pemikiran-pemikiran kecil gue agak-agak bener lah ya, agak sama lah dengan Nadiem Makarim ya. Iya, artinya maksudnya kan perlu ini. Iya, apa namanya, Om Manto nyetrum. Iya, kan? Bener. Gue setuju sih, artinya kita tuh kalau kuliah lo bisa betah setahun, di tahun kedua lo udah nggak betah, karena lo merasa ingin berubah, ingin ada ilmu lain. Kok di sini terus ya 3 tahun gitu. Kalau dia bilang bahwa sekolah ini harus merdeka dan kita lebih aspiratif, gue pikir itu orang bakalan tajam sih. Orang ini akan jadi itu, orang yang suka itu akan jadi itu benar gitu. Iya, nggak setengah-setengah ya, itu nggak palu gada. Jadi palu gada ini ke depannya akan kalah dengan yang gue mau jadi YouTuber, gue akan jadi YouTuber. Enggak. Gue YouTuber. Di dalam manajemen event itu ternyata ada tim sosial media loh, sosial media event ya, artinya kan harus dispesifikasikan gitu. Kita ada irisan-irisan sama keilmuan lain gitu kan.
Terus misalnya ternyata ada account juga gitu. Anak Markom kan bikin ada yang mau bekerja jadi account, kedepannya kita punya mata kuliah account management. Tapi ini sekarang sudah 1 jam 14 menit. Oke. Gua pikir kita gantung aja, kita selesai gitu dulu. Dan gue beri kesempatan teman-teman IO yang mau ngajak Reta, sambungkan dulu. Sambungkan edisi ini kepada workshop-workshop yang lo mau bikin. Karena ini bakalan keren, bakalan banyak ya. Kita belum mengupas buku tadi kan? Iya. Ya kan gue pengen banget tadi ya. Iya, itu baru sedikit banget dan gue personal branding gue suka banget. Pengen belajar lagi tentang personal branding. Jadi Reta, makasih banyak. Salam PSBB, salam COVID. Yoi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan di channel Antonovos dalam gagasan Read My Bag, sebuah gagasan di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Terima kasih, tetap keren dan jangan norak. Jangan norak.